Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat HKI, perkenalkan di sini saya Muhammad Sarun Nizam Abdul Aziz selaku moderator pada podcast hari ini. Podcast hari ini akan membahas tentang hukum waris Islam di era digital. Mungkin pernahkah Anda bertanya-tanya atau berpikir bagaimana hukum waris Islam yang berusia berabad-abad dapat relevan dengan kehidupan kita sekarang? Mungkin di era di mana aset digital seperti cryptocurrency atau yang bisa disebut dengan Bitcoin atau uang digital lainnya yang semakin umum, dan perencanaan keuangan yang melibatkan produk-produk modern seperti asuransi dan dana pensiun. Mungkin dari masalah-masalah tersebut pertanyaan-pertanyaan dasar mungkin muncul, misal bagaimana sebenarnya Islam memandang warisan dalam bentuk aset digital. Terus bisakah hukum waris Islam diintegrasikan dengan produk keuangan modern, dan bagaimana teknologi dapat membuat pengelolaan waris lebih efisiensi dan transparan. Dari masalah tersebut mungkin akan kita bahas di podcast hari ini. Dan di sini saya ditemani dengan fasilitator kita, Bapak Dr. Haji Bagus Ahmadi, MPDI MSy, yang akan jadi fasilitator pada podcast hari ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Semoga sampean dan teman-teman semua dari HKI juga demikian adanya. Amin, alhamdulillah. Di sini langsung saja Bapak ya. Ini menggali tentang bagaimana prinsip dan aturan waris dalam Islam dapat diselaraskan atau digabungkan dengan instrumen-instrumen keuangan modern. Di sini mencakup pemahaman apakah dan bagaimana produk-produk seperti asuransi jiwa, dana pensiun, dan investasi dapat digunakan dalam konteks perencanaan waris yang sesuai dengan syariah. Misalnya, apakah asuransi dapat dianggap sebagai bagian dari harta waris, atau bagaimana dana pensiun diperlakukan dalam pembagian waris. Mungkin dalam kalimat pokoknya, bagaimana hukum waris Islam dapat diintegrasikan dengan produk-produk perencanaan keuangan modern seperti asuransi, dana pensiun, dan investasi. Baik, terima kasih teman-teman HKI ya. Jadi memang perkembangan hukum waris itu mengalami dinamisasi ya, tidak jumo, tidak stagnan, tapi selalu merespon bagaimana perkembangan masyarakat itu sendiri. Ya, termasuk juga dalam hal ini hukum waris menurut bahasa Islam diintegrasikan dengan produk-produk semacam investasi, dana pensiun maupun asuransi itu. Pada dasarnya kalau kita bicara tentang semisal asuransi, ada asuransi syariah ya, dana pensiun syariah, investasi syariah. Itu produk-produk yang secara hukum sudah ada payungnya. Artinya bahwa itu secara kelegalannya kita bisa melihat fatwa-fatwa di Dewan Syariah Nasional ya. Di situ sudah ada landasan-landasan hukum yang memayunginya. Ya. Termasuk juga kalau kita melihat klausul-klausul dalam asuransi, ya, itu sudah ada tertera bahwa nanti semisal si pemegang polis asuransi ini meninggal dunia, ya, nanti manfaat dari asuransi itu bisa dialihkan kepada ahli warisnya, ya kan? Nah, ini menunjukkan juga dana syariah, dana pensiun syariah itu juga begitu, bisa dilimpahkan kepada ahli warisnya. Ya, artinya dari sisi ini maka secara aturan legal formalnya sudah ada integrasi ya dalam asuransi ini terhadap waris. Hanya saja begini, perlu menjadi analisis kita bersama ya. Tentu penamaan ahli waris dalam asuransi itu. Ya, misal saya memegang polis ya. Kemudian saya meninggal ya. Nah, maka
penerimaan manfaat ini kan dalam klausul-klausul yang telah saya sepakati, ini kan bisa saya limpahkan kepada keluarga saya, ahli waris saya. Dalam bahasa hukumnya ahli waris. Ahli waris. Ya. Pertanyaannya, apakah itu kemudian benar-benar sebagai harta waris? Nah, ya. Ini kalau kita kaji lebih dalam, ini mirip semacam wasiat, ya kan? Wasiat dari orang yang masih hidup, nanti ketika dia meninggal, maka hartanya ini bisa diserahkan kepada si A, si B, si C. Gitu kan. Kalau konsep harta waris, ini kan mesti harus melalui beberapa tahapan kan. Ada orang meninggal, ya. Kemudian dari situ mungkin ada hal-hal yang perlu dipenuhi dulu. Apa? Untuk mengurus jenazahnya, hartanya itu. Untuk membayari hutang-hutangnya, ya. Baru kemudian setelah semua ini dipenuhi, baru bisa diwaris kepada ahli-ahli warisnya. Tapi kalau pelimpahan tadi, pelimpahan dari harta asuransi, kemudian kepada ahli waris yang ditunjuk dalam klausul asuransi itu kan tidak memperhatikan semacam itu tadi, ya kan? Nah, itu kalau menurut analisis saya itu bukan sebagai hanya namanya memang ahli waris, tapi prakteknya itu sebenarnya tidak sedetail dalam hukum waris kita, ya. Artinya itu dalam segi penamaannya ahli waris, tapi sebenarnya itu lebih mengarah kepada sebuah proses wasiat, ya, wasiat. Karena diwasiatkan kepada orang tertentu yang namanya ini sudah tercatat dalam klausul asuransi itu, kan demikian. Kalau waris kan sebenarnya kan ada nama A, B, C, mungkin yang menjadi ahli waris, ya kan? Nah, sesuai dengan pembagian hukum waris yang ada. Kalau yang asuransi kan belum sampai mengarah pada pembagian secara rinci, ya. Ini dapat berapa, yang B dapat berapa, yang C dapat berapa, kan belum segitu. Hanya ditimpakan kepada siapa yang dikehendaki gitu saja. Nah, hemat saya ini memang sudah mengakomodir penamaan ahli waris, tapi itu belum selaras betul dengan hukum waris yang ada. Ya. Nah, ini yang perlu kemudian bagaimana hal yang demikian ini menjadi perhatian bersama, mungkinkah ke depan mungkin ya sistemnya ini bisa kemudian mengakomodir sesuai dengan yang pertanyaan sampai tadi, ini integrasi antara asuransi, dana syariah dengan hukum warisnya ini. Karena kalau yang saya lihat ini belum integrasi secara penuh, ya. Penamanya memang ahli waris, tapi sejatinya itu bukan ahli waris. Karena masih banyak wasiat apa ya? Ya, lebih mengarah kepada sebuah proses wasiat. Ya, lebih mengarah pada proses wasiat karena si A sebagai pemegang asuransi mewasiatkan harta yang dia asuransikan itu kepada pihak ahli warisnya, ya. Ini kan belum bisa semua juga ini. Atau mungkin pembagiannya belum tentu sesuai dengan aturan hukum waris. Nah, itu yang mungkin perlu menjadi kajian berikutnya untuk perlu didiskusikan lagi, perlu dikritisi lagi, perlu dianalisis lagi bagaimana agar ada semacam match ya antara klausul-klausul yang ada dalam asuransi dengan pewarisan harta ini. Ya, itu PR kita bersama. Ya. Jadi itu tadi terkait ahli waris, jadi lebih ke wasiat Pak ya? Lebih ke wasiat dalam prakteknya. Dari dana itu. Ya. Belum menerapkan hukum waris secara penuh, ya, memang belum, karena lebih cenderung itu sebagai sebuah proses wasiat. Ya. Dan mungkin ini poin dari ini kan membahas terkait hukum waris di digital yang sekarang. Nah, ini yang banyak kaum muda dan anak-anak muda sekarang kan adalah kripto atau investasi di digital. Ya, ini adalah bentuk kekayaan yang tidak berwujud secara fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Nah,
ini bagaimana pandangan Islam terkait warisan dalam bentuk aset digital seperti kripto dan Bitcoin dan semacamnya itu? Baik. Memang luar biasa perkembangan ya, aset digital ya sampai saat ini. Mau adanya Bitcoin, kripto, currency dan sebagainya itu. Ya, memang ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya dalam perkembangannya. Ya. Cuman masalahnya status aset digital itu dalam hukum Islam ya ini sebagai apa ini? Ya. Bisakah itu kemudian karena tidak berwujud ya, tidak berwujud real ya. Bisakah itu dikategorikan sebagai harta juga, aset harta? Ternyata diskusi pembahasan dari para ulama-ulama kontemporer ya mengacu pada praktek yang ada itu Bitcoin ini bisa dikategorikan sebagai mal maknawi, harta yang maknawi, harta yang abstrak, ya mal maknawi. Karena tidak real, tidak wujud kan, beda dengan uang rupiah kita wujud ada hartanya. Tapi ini mal maknawi, dia harta karena bisa juga untuk transaksi dan sebagainya, ya. Cuman tidak berwujud karena digital, ya. Mal maknawi ini dalam konteks status dari Bitcoin itu. Nah, karena ini sebuah mal juga harta walaupun tak maknawi, maka dia juga bisa diperlakukan dalam hal waris sama dengan mal yang hakiki, ya. Uang rupiah kita, misal uang dolar kita, itu mal hakiki kan, ada bentuk uangnya, ya. Mungkin koinnya ada, mungkin lembaran kertasnya ada, itu. Ya. Jadi sama. Sebab misal gini, orang punya simpanan aset digital berupa Bitcoin. Ketika meninggal ini, ahli waris bisa enggak ini menguangkan dalam bentuk mal yang hakiki? Bisa enggak? Bisa kan? Bisa. Nah, karena bisa, maka ini kemudian sama perlakuannya dalam hal waris, ini juga bisa diwaris. Bitcoin, currency ini juga bisa diwaris oleh ahli warisnya. Ya. Pembagiannya ya sesuai dengan pembagian hukum waris itu, mengikuti pembagian hukum waris. Ya. Ini secara aturan dia juga sebagai mal, harta. Ya, harta maka juga bisa diwaris. Walaupun toh tidak ada wujud nyatanya karena maknawi. Ya, abstrak. Ya. Ya cuman kalau diskusi-diskusi di forum-forum diskusi Basuma saya dan sebagainya itu kan memang ini praktek untuk mengikuti Bitcoin dan sebagainya ini masih diperselisihkan, ya. Karena apa? Ini transaksi yang masih banyak sisi horornya, ya kan? Berarti spekulasinya itu terlalu tinggi, karena belum ada jaminan ya terkait dengan kenaikan, penurunan dari nilai Bitcoin ini. Bisa jadi dia naik tinggi sehingga kemudian kemudian banyak, bisa jadi turun drastis sehingga rugi banyak ini. Nah, jadi ini belum ada regulasi yang menaungi dan yang menjamin transaksi ini kemudian tidak menimbulkan horor, penipuan pada pihak yang bertransaksi ini. Ini yang mungkin perlu kita garis bawahi dalam praktek asuransinya dalam praktek transaksi Bitcoin ini. Tapi kalau ada orang kemudian meninggal punya harta dari aset digital ini, maka dia boleh diwaris tuh. Sama dengan harta-harta yang lainnya. Ya, sama dengan harta yang lainnya. Karena itu juga termasuk mal, walaupun toh mal maknawi. Ya, gitu. Jadi yang awalnya mal maknawi mungkin bisa dijadikan diserahkan ke ahli waris, itu harus dijadikan mal yang hakiki dulu, Pak ya? Ya, karena kalau masih maknawi kan tidak jelas juga. Gimana baginya ini? Ya, baginya gimana ini? Baik. Nah,
Artinya kan bisa kan ahli warisnya itu kemudian merealkan mal ini, menukar dengan rupiah semisal dan sebagainya. Ya. Mungkin semisal itu tadi tetap tetap dikategorikan sebagai mal maknawi. Dan ya. Untuk pembagiannya mungkin semisal ditransfer itu gimana, Pak? Ya. Soal pembagiannya, ya, asalkan tetap menggunakan aturan tentang hukum waris, kan tidak masalah, ya, boleh kan berarti, karena mal maknawi ini juga boleh diwaris. Tentu pewarisannya, aturannya, hukumnya yang mengerti hukum waris yang ada. Nah, semisal tidak dirupakan dalam bentuk mal yang hakiki, tetap dalam mal maknawi, ya kan boleh-boleh saja, ya. Nah, semisal ahli waris ini dapat sekian persen, yang ahli waris B dapat sekian persen, ya kan tetap dalam bentuk mal maknawi. Kan boleh juga. Ya. Tapi kalau orang kemudian nerima waris tidak ada bentuknya kayak kira marem enggak gitu. Ya gitu kan ya. Sama nerima uang, tapi nggak ada uangnya. Hanya bentuk tadi itu, aset digital. Kira-kira kan dia kurang marem, Pak. Nah ini ya. Jadi mungkin di situ tuh. Tapi secara hukum enggak masalah kan? Masalah. Bitcoin. Nah, di sini mungkin dari yang Bitcoin itu masih bisa dijadikan namanya kalau terkait hukum waris itu masih dibolehkan. Iya. Misalkan mungkin yang awalnya sebagai mal maknawi itu pembagian bisa dikategorikan sebagai mal hakiki dulu, baru kita membuatkan wasiat atau ahli waris dan diserahkan kepada ahli waris. Ya, tidak perlu wasiat sebenarnya kalau itu. Bisa langsung diwaris. Artinya itu sebagai harta waris memang, ya. Artinya tidak perlu waris, tidak perlu wasiat. Ya. Cuman dibagi sesuai dengan aturan hukum waris yang tadi saya sampaikan di awal untuk memenuhi hak-haknya si yang meninggal itu perlu biaya untuk tajhiz mayit, mungkin dia punya hutang, selesaikan hutang-hutangnya dulu. Baru sisanya ini untuk ahli waris. Dibagi sesuai dengan hukum waris yang ada. Nah mungkin gini Pak, kan mungkin ada seorang influencer atau penginvestasi besar. Nah itu uang asetnya digital sudah sangat banyak sekali. Dan beliau sudah sakit parah. Belum sempat membuat wasiat kepada ahli waris. Yeah. Tapi sudah meninggal dahulu. Itu terkait pembagian dipasarkan kepada siapa dan yang bertanggung jawab apakah langsung dibagikan kepada anak-anaknya atau perlu ada seseorang yang membagi harta tersebut. Ini karena dia meninggal ya dan meninggalkan harta walaupun itu harta maknawi, maka status itu kan harta waris. Ya. Tinggal nanti keluarga ahli waris ini ya dia mengetahui enggak seberapa besar jumlah aset yang ditinggalkan, ya. Memang nggak perlu sebenarnya ada orang lain untuk membagi, ya. Cuman biasanya melibatkan ahli yang paham dengan seluk-beluk, ya, aset digital ini untuk apa? Untuk mengetahui jumlah besarnya, ya, aset tadi itu, ya. Setelah bisa diketahui berapa jumlah asetnya, nah maka kemudian boleh ini langsung dibagi atau diperlakukan sebagaimana harta waris yang lainnya, ya tentu dengan tahapan-tahapan yang tadi saya katakan tadi. Ya, jadi keterlibatan orang lain ini dalam rangka bukan untuk membaginya, untuk apa? Mengetahui seberapa besar asetnya ini, ya. Karena bisa saja orang-orang keluarga kan tidak tahu juga. Ya, ini si A ini punya aset digital berapa M, berapa juta, nggak tahu. Ya maka yang ahli lah, yang ahli dalam bidang itu bisa kemudian mengetahui, oh asetnya sekian, berarti ini harta waris berarti sekian. Ya, nanti harta ini bisa langsung diwaris sesuai dengan urutan pembagian waris yang ada. Ya. Nah, terus mungkin ketambahan masalah gini lagi, Pak.
Itu tadi kan terkait aplikasinya atau Iya. yang dibuat investasi itu ada sandinya, Pak. Nah, belum sempat mengasih tahu terkait password dan sandi, sudah almarhum duluan. Iya. Nah, itu gimana, Pak? Apakah harta yang ada di digital itu biar terserah begitu atau dibobol atau gimana? Iya. Dan Jadi keamanannya itu sangat sangat ketat, Pak. betul, betul. Itu tadi itu. Makanya kita bisa melibatkan ahlinya. Ahli yang memahami bagaimana Dinamika. mengetahui dinamika dari Bitcoin itu. Ya, terkait dengan codingnya, ya, sandi-sandinya. Ini kalau orang-orang yang tidak berkecimpung kan tidak tahu ya. Tidak tahu. Ya. Ya, ahli waris tentunya ingin harta ini bisa diwaris. Ya, kan. Tapi ya itu tadi, ini tidak akan bisa diketahui kecuali orang yang memang memahami seluk-beluk dinamika dari Bitcoin ini. Ya, maka libatkan aja. Mungkin bisa menunjuk konsultan, ya, IT yang bisa memahami itu, ya, untuk menelusuri. Ya, ini kalau kemudian sampai mentok tidak bisa diketahui, ya, berarti kan ini hartanya tidak bisa diwaris ini. Nah, ya, karena memang tidak bisa tapi itu prosesnya bagaimana kita juga belum paham betul ya, karena pengkodingannya itu seperti apa, sandi-sandi seperti apa. Ini kan yang tahu kan orang yang memang benar-benar memahami seluk-beluk dari praktek ini. Ya, tapi selagi ini mungkin bisa diupayakan untuk diketahui, ya diupayakan dulu, ya, upayakan dulu. Karena ini aset ini juga aset harta waris ini. Ya tidak beda dengan harta biasa lah, misalkan orang punya bisnis, ya, orang punya bisnis macam-macam, yang bisnis yang real, ya, tapi keluarga nggak tahu, bisnis di luar negeri, bisnis di luar kota, ya, kan sama aja, ya, kalau tidak terdeteksi kan tidak bisa diwaris juga, ya, sama aja. Berarti ya, meskipun itu tadi misal bermainnya diam-diam terus mempunyai harta yang banyak, tapi dari pihak keluarga dan ahli waris tidak yang mengetahui, jadi itu tidak menjadi harta waris, Pak. Iya, karena kan tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Berarti harta apapun, baik harta yang hakiki maupun yang maknawi, ketika ahli waris tidak mengetahui, kan tidak bisa diwaris. Ya, tidak bisa waris. Ya, kecuali kalau ada informasi, oh ini ayah sampean itu punya tinggalan tanah di sana sekian hektar, oh bisa ditelusuri, ya, bisa diwaris. Punya tabungan di bank sana sekian M misal, ya itu bisa diteliti, bisa dilanjuti. Kalau tidak ada informasi kan berarti ya sudah. Sudah. Ya, aduh. Diikhlaskan saja. Iya. Mungkin terkait Bitcoin. Nah, ini mungkin kan sekarang banyak, Pak, ya, aplikasi penghitung waris. Oh ya. Penghitung waris. Nah, itu apakah dari penghitungan aplikasi tersebut bisa efisien dan relevan berdasarkan hukum-hukum terkait pembagian waris? Ya, benar. Memang sudah banyak, saya tadi juga melihat berusaha browsing aplikasi-aplikasi waris itu ya, banyak sekian di Play Store itu ya, dengan berbagai macam ragam aplikasinya, ya. Memang itu hal-hal yang sangat memudahkan untuk membagi waris bagi orang secara umum, karena tidak semua orang mampu membagi waris secara manual, ya. Mungkin hartanya banyak, atau mungkin dia tidak punya kemampuan untuk kemampuan hukum Islam fikih, ya. Bagaimana ini bagiannya berapa, ya. Ini bagiannya berapa, si al-warisi berapa. Tapi dengan aplikasi itu kemudian sudah bekerja sistem sendiri. Misal tinggal mengetahui si ayah meninggal dunia, ya, kemudian meninggalkan satu istri, anak laki-laki 2, anak perempuan 1, kemudian ahli waris yang lain sudah ketahuan ini. Ya, ketika dimasukkan ahli warisnya ini, langsung kemudian ini akan bekerja sistem ini, aplikasi ini, ya, akan bekerja, dimasukkan hartanya sekian, akan
terbagi sendiri, sudah sekian. Ya. Dan itu memang tinggal pembuat aplikasi ini, ya, membuat aplikasi ini, ya, yang kemudian harus kita kita pastikan bahwa dia membuat aplikasi ini ada landasan. Landasnya apa? Ya hukum waris. Hukum waris. Ya, maka ini perlu di cross check juga, ya, cross check juga. Mungkin ada semacam uji coba, tapi misalnya yang sudah di share itu di berbagai macam aplikasi itu kan kita bisa mengetes ya. Misalkan kita masukkan kasus saja, kasus hukum waris. Ada ayah meninggal, seperti itu. Ini. Kalau kita hitung manual sekian. Secara hitungan manual kita bisa menghitung itu. Yang sederhana saja. Sekian. Lalu kemudian kita coba dengan menghitung melalui aplikasi itu. Nah, ini ada sinkronisasi enggak ini? Sinkron enggak antara penghitungan manual dengan penghitungan aplikasi ini? Itu untuk mengetes. Ya. Karena yang ditawarkan di aplikasi itu macam-macam. Artinya saya lihat ada yang aplikasi sesuai dengan madhab Syafi'i. Ya, itu macam-macam. Ya. Mungkin di NO juga punya aplikasi di online itu. Yang ormas lain juga mungkin punya aplikasi secara versi. Nah, jadi tinggal kita mana yang ini perlu kita yakini kecermatan dan ketepatan aplikasi ini. Ya. Tapi saya kira yang sudah diunggah di berbagai macam beranda di Play Store itu sudah melalui uji lah ya. Nah, tinggal kita gunakan aja. Kalau ingin yakin, ya kita coba tadi itu proses. Semuanya itu tujuan untuk mempermudah. Jadi dengan kita tinggal masukkan ahli waris ini sudah langsung keluar jumlah warisannya berapa dari harta warisan yang ada itu. Ya, karena memang ya tadi itu. Sekarang butuh cepat, butuh instan, butuh ketepatan juga. Jadi kan penghitungannya lebih tepat. Maunya yang instan. Nah, tapi itu memang realitas dinamika manusia kan gitu. Ingin cepat, ingin instan itu. Ya. Saya pernah juga menghitung itu ya itu tepat juga kok. Tepat juga melalui salah satu aplikasi itu. Tepat juga. Artinya tidak kemudian ini sangat berbeda jauh dengan penghitungan yang manual, enggak. Memang bisa tepat. Ya, itu sangat membantu. Jadi terkait itu masih dilihat dari aplikasinya Pak ya? Iya. Jadi kalau mungkin masih ragu, lakukan uji coba. Nah, uji coba sederhana, kita masukkan satu kasus, ya hukum waris, satu kasus waris, kemudian coba dihitung manual, ya sesuai dengan aturan waris, kemudian hitung dengan aplikasi itu, ya nanti gimana hasilnya kita bisa lihat. Nah, itu mungkin untuk menuju ke sebuah keyakinan bahwa aplikasi itu layak untuk kita jadikan sebagai alat menghitung waris. Ya. Mungkin terkait harta digital, apakah peran notaris dan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan aset digital itu ada ya Pak? Notaris. Nah. Keterlibatan notaris ini, ya. Ini kalau digital ini saya juga belum paham betul ini dia itu keterlibatannya itu ya melibatkan ya pihak-pihak semacam notaris atau tidak. Karena ini kan biasanya juga tidak banyak orang yang tahu kecuali orang yang memang berkecimpung pada Bitcoin ini misalnya. Ya. Jadi kedua juga tadi yang awal saya sampaikan, di Indonesia ini kan belum ada kayaknya regulasi yang mengatur tentang transaksi Bitcoin ini.
Ya, kalau saya tidak salah ya, belum ada regulasi yang mengatur terkait Bitcoin ini. Maka kemudian beberapa diskusi di forum-forum Basmasa dan sebagainya itu mengambil sebuah keputusan ini kita dilarang untuk ikut transaksi semacam itu. Ya. Karena apa? Faktor horornya besar. Ya, faktor kerugian kita itu besar. Karena apa? Tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan tadi itu. Kadang-kadang naiknya sangat tinggi, kadang-kadang turunnya sangat drastis. Ini kan bisa kemudian sangat rugi banget. Ya, walaupun memang suatu saat sangat punya laba banget, ya. Ya, tapi kan nggak jelas ini. Ya, karena tidak jelas itu maka kemudian dan juga tidak ada aturan yang mengatur tentang bagaimana transaksi ini dilakukan. Ya, maka kemudian mengambil itu ya apa namanya laudororo waladiroro itu. Ya, jangan menjerumuskan diri sendiri, menjerumuskan orang lain ke dalam hal yang merugikan. Ya, karena ini bisa doror berbahaya bagi apa namanya seseorang dalam berinvestasi itu. Kenapa? Tidak ada kejelasan. Ya, beda kalau mungkin bisnis-bisnis yang legal, ada kejelasannya. Ya, misal ambil untungnya sekian, ada jaminannya lah. Tapi memang itu dalam banyak forum itu ada larangan untuk transaksi ini karena apa? Faktor horornya tinggi. Ya. Ketertipuan seseorang itu tinggi, tidak jelas. Memainkan sistem. Nah itu, jadi karena nggak ada apa namanya regulasi yang memayunginya di Indonesia ini belum ada. Nah, jadi makanya ya kalau kita belum apa namanya memahami atau ada regulasi yang memayunginya kan ini rentan untuk rugi, ya rugi. Ya ini. Dalam kaitan dengan Bitcoin ini. Walaupun toh kalau sudah bermain, dia punya harta, ini bisa diwaris karena juga termasuk mal tadi itu. Ya. Mungkin terkait masih jarang masih dibingungkan terkait harta digital. Mungkin apakah perlu ada undang-undang tersendiri mungkin membuat terkait undang-undang yang bicarakan terkait Bitcoin atau harta digital gitu, Pak? Ya. Seharusnya ada. Karena ini kan sebuah fenomena ya yang terjadi di masyarakat kan. Ya. Nah, mestinya ada aturan yang memayunginya. Ya. Kalau kita apa namanya samakan dengan praktek-praktek transaksi yang lainnya. Ya. Semacam tadi kita bahas asuransi. Ada aturannya kan? Ya, mungkin fatwa dari MUI, fatwa dari ormas-ormas Islam yang lain ada mengatur ini. Ya, kemudian juga regulasi dari hukum positifnya, pemerintah juga mengatur. Itu. Ya, jadi ada kepastian hukum di situ. Tapi kalau kemudian ada sebuah praktek transaksi yang di mana pemerintah kemudian tidak mengatur, tidak ada aturannya, bagaimana ini aturannya? Ini kan sesuatu yang perlu kita upayakan, direkomendasikan. Ya, makanya kemudian dari dalam forum Basma itu di bawah ada rekomendasi. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun regulasi terkait dengan transaksi-transaksi aset digital semacam Bitcoin dan sebagainya ini. Akhirnya ada apa? Akhirnya ada kepastian dalam transaksi ini. Ya, penting itu menurut saya juga. Ya mungkin kalau tidak ada undang-undang yang menjelaskan tentang digital atau yang lain, mungkin kan pemikiran dari anak sekarang, wah aturan aja nggak ada, kenapa harus kita was-was dan lain-lain gitu. Iya. Dan justru kalau tidak ada aturan harus was-was. Kan tidak jelas ya. Nah kalau semua itu ya kalau kita mengacu hukum Islam, ya semua praktek itu harus ada landasan hukumnya kan, ya. Semua praktek muamalah itu kan ya kita semestinya harus tahu landasan hukumnya. Walaupun toh memang ya semua apa namanya muamalah itu selagi tidak ada dalil itu kan boleh
Ya, cuman potensi horornya itu harus kita antisipasi, ya. Karena tinggal kita lihat, ngitung-ngitung antara ini maslahahnya dengan maldorotnya, ya. Kalau nggak ada aturannya, ini maslahahnya karena lebih besar atau lebih kecil, maldorotnya lebih besar atau lebih kecil daripada maslahahnya, ya. Kan gitu aja. Kalau maslahahnya lebih besar biasanya ya boleh ini. Tapi kalau maldorotnya lebih besar, ini kalau dengan doror tadi itu, doror harus dihilangkan. Ad-doror yuzalu. Kan gitu kaidah dalam fikihnya. Ad-doror yuzalu. Doror itu harus dihilangkan. Hal yang bisa membawa kemaldorotan, kerugian, penipuan, dan sebagainya harus dihilangkan, ditiadakan. Nah, karena tidak bawa maslahat itu. Gitu. Nah, jadi mungkin dari perkembangan uang digital atau harta digital ini apakah menghadirkan tantangan atau solusi baru? Ya. Tantangan ya. Contoh, tantangan bagi para aktivis-aktivis hukum Islam. Ini ada fenomena baru. Nah, ini bagaimana kepastian hukumnya secara syar'i. Tantangan ini, ya perlu dikaji lebih lanjut. Ya, tapi itu juga membawa sebuah dampak pengkayaan ilmu pengetahuan, kan gitu kan. Ya. Kemudian nanti akan banyak orang tercerahkan, ya. Banyak pemikir-pemikir yang kemudian menganalisis, ya, tentang fenomena transaksi ini. Jadi tantangan ini memang tantangan bagi para pemikir, bagi para akademisi, ya, bagi para pengkaji-pengkaji masalah-masalah hukum Islam untuk bagaimana ini ada kejelasan hukumnya secara syar'i. Di sisi lain pemerintah kan juga tantangan ini. Tantangan bagaimana fenomena yang sudah terjadi ini, ya kemudian pemerintah membuatkan regulasi yang mengatur transaksi ini agar tadi itu ada kepastian hukumnya, tidak merugikan konsumen masyarakat, ya. Nah, ini kan tujuannya di situ itu pemerintah. Karena kalau pemerintah kan harus tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah itu, harus maslahah. Ya, apa yang menjadi kebijakan pemerintah harus arahnya bagaimana maslahah bagi warganya. Jadi terkait undang-undang tadi kan mungkin sangat penting ya Pak ya, karena di percepatnya era digital ini mungkin pertama kali dari kamar anak, wah undang-undangnya tidak ada, mungkin kalau disalahkan, makanya dari undang-undang nggak ada kita harus was-was, mungkin misal dibantah, ya kalau gini mungkin bercepatnya perkembangan digital harusnya dari segi pemerintah sudah bisa cepat juga terkait mengambil keputusan. Itu gimana? Memang selama ini ya kecepatan kejadian suatu masalah itu lebih cepat daripada hukum yang ada. Ya, selama ini ya yang kita rasakan kejadian sudah ada, tapi belum kita jumpai landasan hukumnya. Ya. Karena dinamika orang kan tidak bisa direm itu. Sementara belum tentu yang dilakukan itu dia berdasarkan sebuah aturan atau hukum. Yang penting dia lakukan aja. Ya. Ya, karena memang ini karakter manusia. Ya, selalu terus berubah. Ya. Dan yang menginisiasi atau yang membuat inovasi ini kan bukan juga orang yang memahami agama, kan? Ini kan Bitcoin kan dari luar kan? Saya baca itu referensi dari orang-orang yang di situ mengaku namanya kayak orang Jepang itu, ya. Nah, ini kan berarti kan dia
memunculkan transaksi ini tanpa ada landasan hukum dia, ya. Jadi inovasi itu aja. Nah, sementara kita sebagai umat Islam tentu harus menyelaraskan transaksi itu dengan aturan hukum kita. Ya, aturan hukum kita. Nah ini, kemudian kejadian-kejadian memang sudah terus berlangsung ini. Tidak bisa direm ini kejadian ini. Nah kita, adanya kejadian itu, respon kita bagaimana? Oh iya, segera coba kita kaji bagaimana aturan syariatnya, bagaimana regulasi di hukum positifnya, ya. Maka kemudian tadi itu semua harus berusaha untuk menjadikan tantangan ini, ya, memunculkan apa namanya fatwa-fatwa, regulasi-regulasi hukum yang baru. Yang tentu nanti kemudian juga akan muncul lagi kejadian-kejadian yang lain lagi. Ya itu memang terus begitu, ya. Nggak bisa dihentikan ini, nggak bisa harus nunggu ini, ya. Karena ya itu manusia itu senang inovasi, ya. Dianugerahi akal, inovasi terus berlangsung. Dia bergerak tanpa atau dengan landasan hukum atau tanpa hukum dia terus bergerak ini, ya nggak bisa dihentikan. Ya. Jadi masalah baru selesai, muncul lagi masalah yang baru. Bisa jadi begitu terus. Ya. Kita selesai yang satu, muncul yang lainnya. Selesai yang lainnya, muncul yang lainnya lagi. Ya, itu sudah menjadi apa namanya kodratnya zaman seperti itu. Ya. Oke. Jadi terkait kembali lagi ke hukumnya, mungkin itu tinggal kita yang menanggapi terkait hukum itu gimana Pak ya. Jadi mungkin yang tadi bisa sah asalkan tetap mematuhi hukum-hukum Islam yang sudah ada. Kalau terkait dengan transaksi-transaksi baru, ya, inovasi-inovasi baru, ya kita sedapat mungkin memang berusaha menganalisis kejadian itu, mengkaji itu, ya. Kemudian kita carikan landasan hukumnya secara syar'i, ya. Karena bisa jadi nanti kita kan sudah ada apa namanya pagar ya, yang memagari. Ini kan kaitannya dengan muamalah. Muamalah itu akan menghasilkan uang, katakan gitu ya, harta. Ya, dari proses muamalah bisnis ini. Nah, jangan sampai kita kemudian termasuk dalam warningnya ayat Al-Quran, ya, janganlah kalian semua memakan harta yang batil dengan cara-cara yang batil. Ya, la taqulu amwalakum bainakum bil batil itu. Lah, itu situ. Ya. Jangan sampai kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Lah, makanya ini kan perlu transaksi-transaksi, muamalah-muamalah yang kita lakukan ini, ya, ada landasan syariat ya ini nih dalam rangka ini. Dalam rangka kita berupaya agar apa yang kita konsumsi, ya, apa yang kita dapatkan ini tidak berasal dari sesuatu yang batil. Ya, kalau ini kemudian melanggar syariat, ini kan sesuatu yang batil. Yang dihasilkan menjadi tidak ada keberkahan di sana. Nah, kan di situ itu kemudian rentetannya. Kenapa kita perlu mencarikan landasan hukumnya, landasan syariatnya? Ya karena tadi itu. Ya, la taqulu amalakum bainakum bil batil. Nah, ini penting di situ. Ya, mungkin jadi kalau kita membicarakan terkait bagaimana dengan akun media sosial atau platform online lainnya, apakah mungkin dilain dari tapi terkait digital tetap wanita apa ya?
mungkin bagaimana dengan akun media sosial atau platform online lain yang mungkin kan dari TikTok atau Instagram itu kan bisa juga menghasilkan uang. Oh ya. Nah, mungkin implikasinya secara hukum dan etika itu bisa sah atau tetap bisa seperti Bitcoin yang tadi, Pak? Iya. Kalau model-model sekarang kan monetisasi, ya, Monetisasi. monetisasi dari akun-akun media sosial, TikTok, di YouTube, itu kan menurut saya sah-sah saja, ya. Karena ini kan jual jasa, nah, jual jasa kan, ya kita memanfaatkan jasa orang lain, kemudian yang jual ini dapat keuntungan, ya, itu kan jasa, ya. Itu saya kira tidak bisa disamakan dengan Bitcoin, tidak bisa. Ya, ini sesuatu yang berbeda dengan Bitcoin. Ya, karena kalau ini jelas real, ya jelas real, ada pekerjaan yang dilakukan, ya dia men-share sebuah apa namanya video, ya sebuah kegiatan-kegiatan, kemudian kalau sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh apa namanya pihak-pihak, ya namanya apa itu, pihak apa itu, ya seperti TikTok dan sebagainya, itu kan ada persyaratan-persyaratannya kan yang harus dipenuhi. Nah, kemudian dia dapat menghasilkan keuntungan dari situ. Ya, karena ini kan dijual ini. Ya, para pemirsa, ada yang menonton, ada yang menikmati. Ini kan kalau saya bisa menyamakannya, ya ini kan jasa, ya jasa. Ada sebuah jasa yang dijual, lalu menguntungkan, dapat apa namanya, dapat money, ya dari praktek jasa itu. Masuk ke mal hakiki, Pak, ya? Itu iya, ya itu kan kemudian masuk ke rekening kan, iya. Itu bagian dari praktek yang saya kira sah, ya sah. Karena itu menjual jasa. Jadi ketimbang mending ini daripada yang Bitcoin tadi, Pak? Iya jelas. Ini jelas ini. Ini jelas. Ini aturannya jelas, ya. Jadi kalau sekian penghasilannya sekian, kalau nanti dapat subscribe sekian, penghasilan sekian, kalau dapat apa namanya follower sekian, nanti penghasilan sekian, kan jelas itu. Ya. Jadi kalau yang Bitcoin tidak jelas, ya nggak jelas nih. Untuk landasan pun belum ada terkait. Saya sepanjang saya ketahui belum ada landasan hukum atau regulasi dari pemerintah Indonesia, belum ada yang mengatur itu. Karena itu juga bukan berasal dari Indonesia kan, dari luar. Ya. Sepanjang yang saya ketahui lah ya, di Indonesia belum ada aturan dari pemerintah yang mengatur tentang transaksi Bitcoin ini. Ya. Maka itu perlu kita waspada. Nah. Yang perlu kita was-was itu, Pak. Jadi terkait Bitcoin itu kalau penamaan nggak ke ahli waris tapi lebih ke wasiat tadi, Pak, ya? Ya, karena melihat apa namanya Bitcoin itu kalau yang bertransaksi meninggal dunia, ya itu bisa langsung dimanfaatkan oleh ahli warisnya. Kalau itu tanpa wasiat sebenarnya, ya tanpa wasiat, ya karena itu bisa langsung dilakukan proses-proses sebagaimana proses pewarisan harta yang hakiki. Tanpa wasiat bisa itu, ya tanpa wasiat. Ya. Misal ahli warisnya mengetahui, oh ini punya aset digital sekian, ya tinggal aja di apa namanya diuangkan atau gimana ya, kemudian digunakan untuk tadi itu yang pertama mungkin mengurus jenazahnya, ya melunasi hutang-hutangnya, ya baru kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai dengan aturan hukum waris yang ada. Tanpa wasiat itu bisa. Ya, tanpa wasiat bisa. Jadi dari podcast yang tadi dari pertanyaan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya
meskipun itu dari Bitcoin atau Iya, uang digital yang sifatnya maknawi, iya, itu bisa kita wariskan, mungkin kita jadikan ke mal hakiki untuk mempermudah iya, pembagian-pembagian waris betul. dan Ya, tetap, berlandaskan kepada, tata cara hukum Islam terkait waris, terkait pembagian waris itu tadi. iya, betul. Ya, sepakat. Mungkin, terima kasih Bapak atas kesempatan dan peluang yang sudah, Bapak sempatkan Ya, untuk podcast hari ini. sama-sama. Mungkin-mungkin apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa membuat sebuah pencerahan dan juga ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Ya, artinya perlu ada analisis lebih lanjut, perlu kemudian tadi itu merangsang adanya rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkompeten atau pihak yang berwenang untuk tadi itu Menindaklanjuti ada terkait hukum ya tadi, regulasinya. regulasi Betul. hukum ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah, sampai di penghujung episode ini. Semoga pembahasan kita mengenai bagaimana hukum waris Islam dapat berinteraksi dengan produk keuangan modern dan bagaimana Islam memandang warisan digital, peran teknologi dalam pengelolaan waris, dan bagaimana hukum mengakomodasi aset digital yang bernilai ekonomi dapat memberikan pencerahan dan membuka wawasan kita. Ini adalah topik yang terus berkembang dan Ya. dialog serta diskusi lebih lanjut sangatlah penting. Dan mari kita terus belajar dan mencari solusi yang adil dan sesuai dengan syariah dalam menghadapi tantangan zaman. Mungkin cukup itu bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenarnya. Ingat, harta adalah titipan dan warisan adalah ujian. Siapkanlah dengan baik-baik agar setiap pembagian membawa kedamaian bukan perselisihan. Saya Muhammad Sahrul Aziz, mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.